Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam seduluran, tentunya salam cinta damai. Masih bersama saya pencari kabar terbaru. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya guys. Oke. Oh ya, hari ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu ketika Bang Bill offset disemprot oleh Ibunda Elida Neti yang sebagai pengacara Bang Egy Sujana tentang kerugian apakah kamu bisa melaporkan Rizmon Sianipar. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, lanjut aja. Cheers. Saya melihat podcast-podcastnya yang bergengsi ya. Kadang-kadang podcast itu ada IDN menghina-hina, terus mencoba saya diadu domba dengan Bang Egy, itu IDN ya. Terus suatu saat saya pasti jumpa dia, ya kan, pasti, insya Allah ya. Nah, tapi jangan begitu, tolonglah beri yang terbaik ya. Orang lagi nggak baik kita damaikan, bukan harus orang baik-baik kita provokasi ya. Nah, mungkin itu cuman saya juga menggelitik di hati saya. Tadi saya ditanya, hari ini boleh dong saya nanya? Yes. Saya bertanya kepada Adinda Billy. Adinda melaporkan Rizmon. Iya, Bunda. Ya. Itu dasar hukumnya apa sih Adinda melaporkan? Ya, kalau laporan terhadap Rizmon Sianipar itu kan berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu, kan gitu. Ya. Nah, dasar hukumnya ya sebenarnya yang paling utama di sini adalah ini orang menggunakan ijazah dan juga gelar yang kita anggap palsu, dan ini di saat yang bersamaan dia menuduh Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu gitu. Maaf sebentar, aduh. Jadi gini ya, kok sangat berani melaporkan Rizmon secara semua adik saya, Bibi adik saya, Rizmon adik saya. Kaget saya kok dilaporkan gitu. Persoalannya apa? Adakah dendam? Adakah ketidakpuasan? Terus kapasitasnya apa? Untuk apa? Dan kepentingan siapa? Jadi penting, Bunda. Pertama kan Bang Rizmon ini sudah menggiring masyarakat kita itu untuk meyakinkan dirinya. Ayo percaya sama saya ya, karena saya ini lulusan Jepang, saya lulusan luar negeri, saya doktor. Ada itu dia bilang? Ya, artinya ketika dia memproklamirkan diri sebagai alumni Yamaguchi Jepang, sebagai doktoral, berarti di saat itu kita semua terkontaminasi dan terhipnotis. Oh, Rizmon ini ahli berarti. Oh, Rizmon ini ahli dari Jepang, S3. Apalagi dia juga pintar ya. Dan dia sangat hebat dalam menggunakan kata-kata rumit. Sehingga itu membuat masyarakat kita itu meyakini dia. Nah, sehingga pecah kan, kita terjadi polarisasi. Artinya konflik. Di saat yang bersamaan, dia meyakinkan publik untuk percaya kepada dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kita kan berkelahi, Bu. Bahkan minta maaf Pak Egy Sujana yang tadinya cuma menganalisa ijazah Pak Jokowi yang SMA, ikut-ikutan karena yang analisa ini pakar, yang analisa ini lulusan Jepang. Nah, Pak Egy Sujana kan seperti itu. Akhirnya dilanjutkan ke ijazah UGM. Ternyata ketika dia teriak bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, dalam penelusuran saya analisa ini secara akademik. Rizmon Sianipar lulusan mana? Kalau dia bilang, dia kan waktu di podcastnya Refli Harun mengatakan, saya S2, S3 di Yamaguchi Jepang. Ya, orang Jepang itu pun S3-nya pasti ada disertasi. Nah, disertasinya itu ditampilkan di online. Nggak juga orang Jepang kita punya disertasi. Kita juga punya. Dalam artian disertasinya itu di pangkalan data di Jepang. Nggak ada, Bunda, namanya Rizmon Sianipar. Kemudian dia katanya melakukan penyetaraan ijazah. Saya buka di situs resmi miliknya pangkalan data Dikti. Nggak ada Rizmon Sianipar. Kemudian dia katanya memiliki paten. Saya cek patennya, tidak ada. Tertolak. Dia mengatakan bahwa
dia adalah lulusan S2 dan S3-nya. S2-nya nggak ada tesis. Dan dia perlihatkan ijazahnya, ternyata ijazahnya berbeda dengan ijazah pada umumnya dari Yamaguchi Jepang. Nah, ini orang sudah mengaku sebagai ahli, mengaku sebagai pakar, dan menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu 11.000 triliun. Kita ikut-ikutan dia. Ternyata dialah yang sebenarnya diduga pemilik ijazah palsu. Oh, ini jahat, Bun. Ini namanya kejahatan akademik. Jangankan Rismon Sianipar, Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu, kita rame-rame yang ngebukin, nggak perlu Pak Edi Sujana, nggak perlu Roy Suryo. Kita juga jadi malu mendukung orang yang ternyata ijazahnya palsu. Tapi kan tidak terbukti. Bahkan kampusnya mengatakan ijazahnya asli. Sementara Rismon Sianipar, kampusnya mengatakan ijazahnya tidak pernah kami terbitkan. Berarti ini penjahat. Ini penjahat. Penjahat akademik seperti ini, bahkan dia diduga sudah sejauh itu Kak Adinda mentelusuri. Ketika saya melaporkan, maka bukan cuma sampai sejauh itu. Bahkan kita punya data-data, tidak hanya berbasis digital, ada data yang sudah kita serahkan kepada penyelidik, bahwa orang ini juga mendapat konfirmasi dari Yamaguchi Jepang, konon dia ternyata juga tidak punya kemampuan mengganti beasiswa yang harus dia kembalikan, maka dia membuat surat kematiannya. Itu kemudian cukup ramai kemarin, gitu kan? Ketika dimunculkan sama Wartabas. Ya, ketika ini berbunyi kan berarti data-data itu sedang kita kantongi. Tinggal kemudian pembuktiannya nanti di proses penyidikan. Ini penyidik sudah memprosesnya sampai ke tahap 2 saksi. Joshua Sinambela yang kebetulan korespondensi dengan Yamaguchi. Roni Teguh juga yang korespondensi dengan Yamaguchi Jepang. Dan mereka punya data-data yang sudah katanya Adinda baru pulang langsung. Saya kemarin itu ke Malaysia. Kebetulan di Malaysia saya bertemu dengan orang yang mempersiapkan diri untuk kita ke Jepang. Ya kan, waktu mau ke Jepang, waktu mau ke Yamaguchi-nya, kita diminta untuk kembali dulu ke tanah air karena mau di BAP. Karena waktu saya laporkan, saya harus di BAP dulu kan. Nah, sehingga itu kita sedang mereschedule, kemungkinan di sebelum lebaran ini kita sudah di Jepang untuk mengambil yang analognya. Data dokumennya sudah ada dalam basis digital sebagai barang bukti, sebagai pelaporan. Apakah segampang itu nanti akan mendapatkannya? Otomatis kan kita harus membuat korespondensi dulu dengan pihak Yamaguchi. Walaupun demikian Yamaguchi itu sudah menunggu 2 orang yang sudah sejak awal melakukan korespondensi. Salah satu diantaranya adalah Pak Roni Teguh itu. Biasanya ya, kalau tentang dokumen pribadi, itu tidak boleh siapapun. Terus kalau bisa data pribadi dilihat apabila ada laporan pidana, terus itu yang melakukan itu adalah surat dari permohonan atau surat sita dokumen oleh pihak kepolisian. Iya, ada hal-hal dokumen-dokumen yang memang domainnya domain penyidik, di mana mereka akan berhubungan dengan Interpol. Tapi ada dokumen-dokumen yang sebenarnya secara akademik kampus memberikan ruang kepada siapapun untuk kemudian mencari data. Minimal kita mencari data soal mana sih disertasinya secara online, nihil. Secara pengakuan kampus Yamaguchi, nihil. Nah, sekarang kita kalau secara online dan secara ini, apakah tidak punya password? Kan lihat di sini, tetap password kita nggak punya untuk membuka. Dan begini, Bunda, kita sudah ngecek seluruh alumni Yamaguchi Jepang, baik yang sebelum dan sesudah angkatannya Bang Rismon, semua datanya ada. Hanya satu-satunya yang tidak ada yang mengaku lulusan Yamaguchi Jepang, namanya Rismon Sianipar. Yang katanya dia bilang disertasi saya tidak dimunculkan karena itu data intelijen. Apakah sudah punya legal standing dari kampus itu dan dari dosennya bahwa buat surat permohonan atau sepertinya legal opini yang harus dijawabnya untuk kepentingan hukum yang sedang Adinda laporkan, apakah ada surat pernyataan dari pihak itu bahwa apa yang kita temukan itu, oh iya benar, yang membenarkan itu kan yang punya kampus, sama dengan UGM. Mau kita bilang iya tidak, kalau kampus bilang ya udah, mau kemana? Makanya kita tuh kan kadang-kadang kita ini kan berjuang untuk siapa? Untuk apa? Kapasitasnya apa? Kepentingannya apa? Siapa yang dirugikan? Ya kan? Cuap sana, cuap sini, rendahkan orang, rendahkan ini, merasa dia ini. Kalau nggak cocok, nggak sesuai, kita dicaci maki, kita diejek-ejek. Terus
Seperti itukah cara berpikir intelektual? Iya, iya. Yang pernah jadi menteri ini khusus ya. Iya. Saya nggak takut gitu. Iya, iya, iya. Mati sekali. Iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya. Saya memang perempuan, tapi saya jiwanya jantan. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Nah artinya saya tidak mau memulai dalam persoalan apapun perseteruan itu. Iya, Tapi saya jangan dimulai. iya. Betul. Ibarat kata, saya sudah sampaikan, orang Sumatera lu jual gue borong. Ya, bukan cuma beli. Iya. Lu Iya. pemain, saya pelatih. Iya. Ya kan? Iya, iya. Dikira cepul, kita suruh. Iya, iya. Ya kan? Jadi artinya ini kan sekedar anekdot dan sekedar canda-candaan. Iya, Ini betul. aja tidak berniat untuk menyinggung dan merendahkan Iya. orang. Karena kita merasakan disinggung orang itu sakit. Betul, betul. Nah, ini saya sekali lagi mempertanyakan kepada Adinda, Iya. kepentingan Adinda, terus apakah sama dengan orang yang sedang sakit hati, balas dendam, terus kejahatan yang dilakukan Rismon sejauh mana sehingga Adinda mau berjuang seperti ini? Iya. Adakah yang meminta? Adakah yang pesan? Bun, saya mau informasikan, saya dosen. Ya, Saya civitas akademik yang Siap. tentu sebagai mantan dosen, sebagai standingnya mantan ada kepala sekolah, dan sebagai warga negara, dan saya sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Saya merasa ini orang sudah melakukan kejahatan akademik yang kemudian menggiring publik, menggiring masyarakat kita untuk mempercayai dia, yang akhirnya kita bentrok. Bunda mungkin percaya Rismon, saya tidak percaya Rismon, akhirnya kita berkelahi. Ya. Nah, efek di ruang publik yang luar biasa oleh karena penelitian yang keliru, penelitian yang sudah keliru, dia jahat pula. Saya bilang jahat, kenapa? Karena dia memalsukan dokumen, memalsukan gelar. Bayangkan Bunda, ada 4 persidangan. 3 persidangan Jessica Mirna, persidangan Vina Cirebon, iya. persidangan KIP. Dia mengaku sebagai doktor, dia mengaku sebagai lulusan S3 Jepang, dia punya disertasi. Dia bohongi majelis hakim loh. Ada sumpah palsu di sana. Yang terakhir setelah kami laporkan, di sidang yang keempat di CLS, dia sudah tidak mengakui alumni Yamaguchi. Dia bilang dia cuma UGM. Dan gitu. Jadi legal standing saya sebagai warga negara yang berharap kepada negara ini tidak boleh lagi kita dibodohi dan dibohongi oleh orang yang ternyata penjahat akademik kemudian menuduh orang lain sebagai pemalsu ijazah. Aku pikir itu. Itulah dasar hukumnya ya. Itu dasar hukum. Ya, ya. Mungkin karena kita udah mau berbuka ya. Terima kasih. Terima kasih Bundaku. Ya, semoga Allah tetap melindungi kita. Amin. Dan semoga apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Yang penting kita aman-aman baik-baik. Amin. Semoga yang salah tegakkan menyadari. Amin. Dan yang benar terus memaafkan. Itu yang paling penting demi keamanan dan kedamaian di bangsa kita. Amin. Ini orang mau perang nih. Ya kan? Ya mungkin itu dari saya tutup dengan closing statement. Mari kita berkaca. Kalau perlu jangan muka saja yang kita kaca. Iya, iya. Kaca diri. Kalau kita sudah bisa mengaca diri, dimaknakan, diartikan hasil dari kaca itu melalui pikiran, perasaan, dan keluarkan melalui nurani kita dengan satu lurus ya, pikiran, perasaan, dan ungkapan itu tidak melenceng, tegak lurus. Mungkin itu. Terima kasih, selamat sore. Oke guys, itu tadi sedikit video ya bahwa Bang Bil telah disemprot, dicecar oleh Ibunda Elida Neti. Oke, cukup sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.